Jadi pertanyaan bagi saya, betapa sulitnya kita berbuat baik kepada orang yang dulu pernah menghinakan kita. Ketika engkau berbuat baik kepada orang yang dulu pernah berbaik kepadamu, semua orang bisa melakukannya. Yeah. Tetapi karena ketika kita berbuat baik kepada orang yang dulu pernah menghinakan kita, itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Kecuali orang-orang yang punya berjiwa besar yang bisa melakukan. Itu yang paling penting. Yeah. Ya. Dulu Anda dihianati, ya difitnah. Sakit kan? Sakit. Satu ketika orang itu susah minta tolong kepada Anda. Mau bantu nggak? Nah, ini kan ada pertarungan. Pasti akan muncul kenangan lama itu. Dulu itu. Nah, ini yang ngipas-ngipasin saya tanam aja ini supaya jangan mencegah kita berbuat baik kepada orang. Berarti itu kan betapa hebatnya ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang pernah menjahati kita. Tidak semua orang bisa semacam itu. Ya kalau seandainya Anda dulu pernah berbuat baik kepada saya, kemudian saya menolong Anda, semua orang bisa. Betul. Itu namanya bayar utang. Utang apa namanya? Utang budi. Apakah itu kebaikan menurut Tuhan? Nah, tidak. Itu engkau tidak berbuat baik, tapi engkau mengembalikan hutangmu kepada orang itu. Saya sudah mengatakan, saya contohkan, ada pengemis yang bawa koreng, banyak lalatnya, baunya busuk. Begitu datang kita langsung kasih uang 10.000, udah. Kebaikan bukan? Tidak. Dia hanya menyelamatkan hidungnya sendiri kok. Iya, Allah tahu lah. Tuhan tahu persis. Jadi kita jangan take for granted ya bahwa langsung kita inventarisir pahala-pahala kita berbanyak. Siapa bilang kosong semuanya itu kan akhirnya. Allah tahu siapa yang berbuat baik untuk Allah dan siapa yang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan kita mesti waspadai. Jangan-jangan selama kita berbuat baik itu adalah sesuai dengan nafsu kita sendiri. Logikanya ketika engkau berbuat sesuatu untuk selain Tuhanmu, untuk dirimu, untuk anak cucumu, untuk kamunya, lalu wajarkah engkau nanti di hari akhirat meminta imbalan dari Tuhanmu? Ini kan unlogic. Banyak orang berbuat baik bukan untuk Tuhan, lalu dia minta pahala dari Tuhan. Ada orang ngaspal jalan, SPK-nya dari PU. Setelah selesai dia datang minta upah kepada saya. Sinting gak orang tuh? Apa yang kerjakan? Ngaspal jalan. Yang nyuruh siapa? PU. Ya, lalu kenapa? Jadi Anda kerja untuk siapa? Untuk PU. Kok nama saya? Tuhan akan mengatakan suatu ketika, apalagi itu, ketika kita merasa senang dipuji orang atas kebaikan kita, nanti di hari kemudian kita buka catatan kitab kita, kebaikan kita semuanya disebutnya apa? Lunas. Dia akan bertanya kepada malaikat, "Hei malaikat, kok lunas? Saya menyantuni anak yatim sekian banyak, memperbaiki rumah orang jompo, nyumbang masjid, ya kan, menolong orang sakit. Kok lunas? Kapan dilunasinya?" Semua kebaikanmu sudah dilunasi ketika di dunia. Apa itu wahai malaikat? Ditanya lagi. Ketika engkau berbuat baik, adakah orang yang menyanjungmu? Ada banyak sekali. Dengan tepuk tangan juga disanjung-sanjung. Kamu senang nggak? Ya senang. Ya itulah balasannya. Sudah lunas. Jangan mengharapkan kesenangan di hari kemudian ini. Sudah kulunasi semuanya itu. Bayangkan. Ya itulah makanya yang namanya riya dalam istilah bahasa agama Islam namanya riya. Riya itu kebaikan yang ditampilkan orang-orang lain untuk mengharapkan sanjungan. Nah, saya sendiri seringkali, bukan katanya, saya merasakan sendiri ketika ingin membantu orang, itu ada bisikan dalam hatiku, dikasihkannya nanti Buya Sakur yang sekarang, nanti diberikannya ketika banyak orang. Itu bunyinya.
Ini setan menggoda semacam itu, maksudnya apa? Apa maksudnya? Ria ini jangan dikira bukan satu dosa. Ya, ria itu artinya kita menganggap tidak cukup hanya diketahui oleh Tuhan, tetapi makhluknya juga harus tahu kebaikanku ini. Apakah tidak menghinakan Tuhan? Ini persoalannya. Itu kira-kira. Terima kasih.